kalian bisa search ada. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan bikin mini Q&A session. Jadi kemarin itu aku udah bikin story di Instagram aku, and aku udah suruh followers aku komen-komen di sana. And ada beberapa question, and Q&A-nya ini mencakup personal questions about me only. Karena in the upcoming days aku bakalan bikin another Q&A session sama Louis. Jadi kayaknya itu bakal lebih seru, tapi nggak apa-apa, aku udah lama nggak bikin Q&A session, and aku lumayan kehabisan ide mau bikin YouTube video apa. Jadi kalian harus komen aja di bawah supaya aku itu bisa bikin YouTube video lagi yang lainnya. And langsung aja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum itu guys, jangan lupa untuk subscribe ke channel aku and follow Instagram account aku supaya kalian bisa tahu more updates about me. Jadi masuk ke pertanyaan yang pertama. Jadi aku kemarin itu iseng-iseng aja sih bikin Q&A, and aku belum pilihin questionnya. Jadi sekarang aku mau sambil pilih-pilih pertanyaannya, and aku bakal usahain jawab semuanya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya nggak related gitu, aku nggak bakalan jawab. Ini lumayan banyak sih questionnya karena udah ditinggal semalam. Yang pertama ada question dari Andrea.Aurelia. Kelebihan Ciputra sama kekurangannya apa, C? Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku itu sekarang kelas 12 harusnya. Terus aku tahun ini lulus, jadi aku class of 2020. Dan aku itu nggak ada graduation toh guys, jadi aku kayak sedih banget. Terus kalau misalnya ada yang nanya kelebihan sama kekurangan dari sekolah aku itu apa? Kelebihannya itu banyak banget, karena di sekolah aku itu kayak ada variety of students from different countries, jadi kalian bisa ketemu banyak temen di sana. Terus guru-gurunya juga seru-seru banget. Jadi kalau kalian sekolah di sekolah yang lebih strict dari sekolah aku itu, guru-gurunya mungkin kayak serem-serem gitu ya guys, kelihatannya sih. Cuma di sekolah aku itu lebih guru-gurunya itu lebih fun, terus lebih bisa dijadiin temen. And di sekolah aku juga banyak banget guru yang dari luar negeri. Jadi ada guru dari China langsung yang ngajar bahasa Mandarin, terus juga ada guru dari luar negeri such as dari UK, New Zealand, Australia, atau Amerika untuk ngajar bahasa Inggris. Jadi kayak kalian itu dikasih experience langsung untuk ngomong sama orang yang dari negara itu. Dan di sekolah aku itu makanannya juga enak guys, cuman kantinnya menurut aku agak mahal karena satu kali makan itu harganya sekitar 25.000. Dan kalau misalnya kalian mau beli minum, ya mungkin habis 30 ribuan. Cuman another kelebihan dari sekolah aku itu, di sekolah aku itu kita sekarang pay makanan di kantin tuh pakai cashless canteen ya guys. Jadi setiap murid itu bakal dapat ID card untuk diri mereka sendiri, dan kebetulan ID card itu tuh ada chipnya, jadi bisa dibuat bayar makanan di kantin. Jadi kita nggak pakai cash sama sekali. And it starts dari kelas 12, pas aku kelas 12 baru dimulai. And menurut aku itu praktis banget. Tapi kekurangannya di sekolah aku itu mungkin apa ya, sekolahnya lama sih guys, dari setengah 8 sampai jam 3, dan breaknya cuma ada 2. Terus lumayan banyak pelajaran yang gak penting menurut aku, kayak desain gitu, aku gak suka. And tugasnya itu lumayan banyak, jadi buat kalian yang kira sekolah aku ini gampang, jangan underestimate ya guys. Soalnya banyak banget tugas praktek, terus tugas kayak yang di kertas-kertas gitu. And also kekurangannya kalian harus bawa laptop setiap hari ke sekolah, which is berat banget. Itu aja sih kekurangannya. Terus ada lagi pertanyaan dari Lia ZZZZX. Favorite food? Aku nggak bisa milih makanan favoritku karena aku suka semuanya. Jadi yang aku paling suka itu ya mungkin daging guys. I love meat, I love beef, I love pork, I love chicken. Terus aku juga suka apa ya, I like boba, it's a drink tapi ya termasuk makanan. Terus apa lagi, I also like sushi and salmon. Pokoknya aku suka semua yang enak. Terus ada question dari Kaoyextix_. C, belajar bahasa Mandarin itu susah atau susah banget? Teman Cici yang pinter Mandarin siapa aja? Oke, jadi aku itu kalau ditanya ya guys, Mandarin itu susah atau enggak? Menurut aku Mandarin itu susah banget.
Aku itu dari kelas 1 sampai kelas 12 belajar Mandarin di sekolah dan tetap aja nggak bisa. Jadi menurut aku belajar Mandarin itu susah banget, apalagi aku nggak suka, karena emang susah gitu loh guys. Tapi kalau misalnya kalian suka belajar bahasa Mandarin, mungkin buat kalian gampang. Tapi temen aku ada yang jago Mandarin, yaitu Sherry, karena dia sekolah di Taipei School dari kecil, jadi mungkin dia udah terbiasa ngomong Mandarin. Oke, kita lanjut ke question selanjutnya. Dari Rap is Here, mau ngambil jurusan apa Ci di kuliah nanti? And dia juga nanya kenapa pilih lanjut kuliah di Ciputra. Aku nanti bakalan ngambil jurusan International Business Management, yaitu IBM, jadi itu bakalan fokus ke bisnis gitu. Dan aku pilih lanjut kuliah di Ciputra karena firstly aku nggak boleh kuliah di luar negeri sama orang tua aku, and aku sendiri juga lumayan takut kalau aku disuruh kuliah di luar negeri karena aku orangnya jarang ke luar negeri, jadi aku itu kayak nggak bisa get used to environment yang belum pernah aku pergiin sebelumnya. And also cici aku sekolah di UC juga, jadi aku juga ikut lanjut kuliah di sana. Tapi cici aku udah lulus, jadi gantian gitu guys. Terus ada question dari Brayden Rayleigh, graduationnya gimana Ci, bakal tetap ada nggak? How do you feel about this? As I have said before, aku sedih banget karena graduation nggak ada di sekolah aku, and in every school in the world. Kayaknya class of 2020 ini nggak ada graduation karena corona guys. Terus I feel sad, tapi ya udah, mau gimana lagi. Toh kalau misalnya kalian tetap maksain graduation kan lebih nggak aman gitu. And ya udah guys, lumayan pasrah sih sebenarnya. Tapi I feel like my 12 years at school itu kayak sia-sia karena nggak ada graduation. Terus ada question lagi dari Shania Humia, ini temen aku ya guys. Dia tanya gimana cara jadi pede. Kalau aku personally ya, you have to be confident in order to become pede. Jadi kalau kalian percaya diri ya kalian pasti pede, karena kalian kayak bisa express yourself more gitu dibandingkan kalau misalnya kalian malu-malu. Jadi ya udah, pede aja guys. Intinya itu kalian harus berani and nggak usah malu untuk dijudge orang, karena pasti bakal ada apa aja yang bakal dijudge sama orang kalau misalnya mereka itu nggak suka sama kalian. And aku ada question lagi dari Shania, gimana cara atasin stress. Jadi kalau aku ya guys, personally kalau aku pas waktu masih sekolah kan kita masih banyak PR gitu, aku biasanya itu nge-stressin gara-gara banyak ujian. Terus aku kalau misalnya lagi stres gara-gara ujian and homework, aku itu orangnya lebih nggak ngurus dan aku kayak I don't care about the homework, jadi aku tinggal nonton aja. Itu kalau aku sih. Tapi kalau misalnya aku ada personal problems yang bikin aku stress, aku baru kerja PR, jadi kebalik gitu guys. Jadi aku ini orangnya lumayan aneh ya guys. Tapi kalau misalnya ada kalian kayak gitu juga, tolong komen di bawah supaya aku tahu kalau ada yang kayak gitu sama kayak aku. Terus Shania juga tanya how to balance basketball and school. Kalau di sekolah aku, and I think mostly in sekolah di Surabaya, kalau misalnya kita itu ikut basket alias ikut DBL, kita itu harus punya nilai yang tinggi. Jadi mereka itu ada kayak batasan nilai supaya kita baru bisa ikut timnya gitu loh guys, di setiap sekolah. And di DBL-nya sendiri, kalau misalnya kita nilainya jelek, mereka itu nggak memperbolehkan kita untuk ikut pertandingannya. Jadi how to balance basketball and school ya, kalian harus prioritize school dulu baru basket, karena kalau misalnya kalian nggak prioritizing school nggak bakal bisa ikut basket. Jadi caranya kayak gitu sih guys. Terus ada question dari Cepi.2002, C MacBook-nya Pro atau MacBook Air ya, terus harganya berapa? Aku pakai MacBook Pro yang 13 inch, harganya aku lupa guys, kayaknya sekitar 20 juta. I forgot exactly berapa, tapi kalian bisa search aja di internet karena pasti ada
harga-harganya di sana. And aku itu belinya udah tahun berapa ya? Kayaknya 2018 akhir aku belinya, jadi mungkin harganya udah naik sekarang. Ada question lagi dari Shining Armor 13. C, selama quarantine di rumah bosen nggak? Cici kangen sama teman-teman sekolah. Yes guys, aku bosen pol, makanya aku tuh bikin video terus di rumah karena nggak ada kerjaan. Terus aku juga bikin TikTok, terus aku juga masak-masak yang makanan nggak jelas gitu. And I even open pre-order makanan dong guys, karena aku saking bosannya terus nggak ada penghasilan, jadi aku pilih untuk open pre-order makanan gitu. Jadi kalian bisa cek aja di IG aku sekalian. And aku kangen sama teman-teman aku karena kita itu nggak have a proper farewell gitu loh guys. Karena aku kelas 12 and kita itu supposedly berpisah toh setelah graduation. Tapi gara-gara ada corona, I didn't even go to school for the last week of my school karena sebelum corona ini aku itu exam guys, 1 minggu full. Kita ketemu teman-teman cuman untuk exam and untuk break time 1 kali sehari. Jadi kita itu nggak bisa spend our time with them. And aku ya merasa sedih banget karena kita nggak bisa farewell pergi ke luar negeri kayak how other students are supposed to feel gitu. Jadi ya I feel sad and I do miss them karena kita nggak bisa pergi mana-mana meskipun udah libur. Terus last question ya guys, karena ini mini Q&A session and which I will do more tomorrow sama Luis. Ada yang tanya FLGHGH underscore skincare apa? So aku ini udah bikin skincare tutorial and skincare rutin aku di YouTube video aku yang sebelumnya. Jadi kalian bisa langsung aja cek di sana karena aku udah jelasin lengkap banget produk-produk apa yang aku pakai and bagaimana aku pakainya. Nanti aku bakalan taruh di link description box below. And segitu dulu videonya dari aku. Semoga video ini menghibur kalian di masa-masa quarantine yang membosankan ini. And kalau misalnya kalian mau tahu more updates about me, jangan lupa untuk follow Instagram account aku and subscribe to this channel. And also buat kalian yang nggak tahu, aku ini juga lagi fundraising untuk donation dengan cara donating my first paycheck to people in need who are fighting for COVID-19. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut, kalian bisa ikut dengan gratis, yaitu dengan cara nontonin video aku di YouTube channel aku supaya aku bisa cepat ke monetize dan kumpulin first paycheck aku dengan lebih cepat lagi. So sekian dari aku. Thank you guys for watching this video and I hope to see you guys on the next video. Bye bye.